salam jumpa dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar hukum pertama dan kedua Kirchhoff. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Atau secara matematis ditulis dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sekarang perhatikan gambar. Di sini ada 5 kuat arus listrik yang mengalir. Titik cabangnya di sini. Jika anak panahnya menuju ke titik cabang, itu menandakan arah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang. Jika anak panahnya menjauhi titik cabang, berarti itu menandakan kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, dari perumusan hukum Kirchhoff yang pertama yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, kita bisa tuliskan dengan arus yang masuk adalah ini I1, I3 dengan I4, sedangkan yang keluar adalah I2 dengan I5. Maka arus yang masuk I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan yang keluar adalah I2 tambah I5. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff ini berbicara tentang tegangan listrik. Kalau yang hukum pertama tadi berbicara tentang kuat arus. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini berbunyi jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Secara matematisnya ditulis dengan sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, epsilon ini adalah sumber tegangan atau GGL atau gaya gerak listrik. I ini kuat arus listrik, R ini adalah hambatan. Tegangan yang dimaksud di jumlah aljabar tegangan ini itu adalah tegangan dari sumber tegangan atau GGL, gaya gerak listrik ya. Dan tegangan pada beban ya. Rumus I kali R itu kan rumus untuk V ya. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Jadi I kali R ini adalah rumus untuk V. Jadi ingat hukum kedua Kirchhoff berbunyi jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0 atau sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk hukum kedua Kirchhoff ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita lihat yang pertama, penentuan arah loop bebas, tetapi ada beberapa ketentuannya. Jika arah loop searah dengan arus listrik, penulisan kuat arusnya positif. Sebaliknya jika arah loop berlawanan arah dengan arah arus listrik, penulisan kuat arusnya negatif. Ya, mungkin kalian belum terlalu mengerti, nanti Mem akan jelaskan di contoh soal. Juga ada yang perlu diperhatikan yang berikutnya, yaitu arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik. Tegangan bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif. Sebaliknya, jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, nilai tegangannya negatif. Nah, setelah ini kita akan membahas contoh soal. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini untuk rangkaian tertutup satu loop ya. Nanti ada untuk 2 loop. Nah, untuk rangkaian tertutup satu loop, contoh soal, perhatikan rangkaian tertutup di bawah ini. Loop itu artinya putaran ya, atau lingkaran begitu. Nah, yang ditanya di sini adalah, jadi ini ada gambar rangkaian seperti ini. Ada hambatan luar, R1 dan R2. Ada sumber tegangan, epsilon 1, epsilon 2. Dan ada R kecil di sini, R kecil 1, R kecil 2. R kecil ini artinya hambatan di dalam sumber tegangan ya. Kalau yang R besar ini hambatan luarnya. Yang ditanya adalah A. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. B. Beda potensial antara titik A dan C. C. Tegangan pada R1 dan D. Daya listrik pada R2. Nah, sekarang perhatikan caranya. Nah, sebelum kita mencari kuat arus listrik, kita tentukan dulu arah loopnya. Loop itu arah putaran ya. Sama seperti yang tadi dijelaskan di beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk arah loop ini bebas. Nah, untuk kali ini Mem pakai arah loopnya seperti ini saja. Jadi arah loopnya Mem pakai loopnya begini. Jadi menggunakan loopnya
dari A ke B ke C ke D ke A. A, B, C, D, A. Ya, jadi begini. A, B, C, D, A. Kalau misalkan ada yang bertanya, Mem, arah loopnya boleh berkebalikan atau berlawanan arah dengan yang Mem bilang? Boleh. Jadi kalau kalian mau pakai arah loopnya kebalikannya, A, D, C, B, A juga boleh. Itu terserah ya. Nah, sekarang setelah menentukan arah loopnya, selanjutnya kita cari berapa kuat arusnya ya. Ini I-nya berapa. Ya, tadi ingat rumusnya. Jumlah aljabar tegangan pada rangka tertutup sama dengan 0. Jadi sigma epsilon tambah sigma I kali R-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kan loopnya begini. Ya, kita misalkan saja arusnya mengalirnya sama dengan arah loopnya ya. Jadi arus listriknya sama dengan arah loopnya. Karena ini rangkaian ini kan semuanya disusun seri ya, berarti kuat arus listrik yang mengalirnya sama. Nah, sekarang kita jalan dari titik A. Nah, untuk dari titik A begini, kita dapat sumber tegangan yang kedua dulu ya. Jadi untuk sumber tegangan yang kedua ini, kita dapat pertama kali bertemu adalah kutub negatif. Ingat tadi, kalau pertama kali bertemu kutub negatif, maka nilai tegangannya ini negatif. Jadi sini ditulis negatif epsilon 2 ya, karena garis yang pendek negatif ya, garis yang panjang positif. Setelah itu kita jalan lagi sampai di sini, kita juga dapat kutub negatif lagi, jadi terus lagi negatif epsilon 1 seperti ini ya untuk sigma E nya. Nah, setelah itu sigma I kali R ya, jadi I kali R1 tambah I kali R2 baru tambah I kali R1 ini tambah I kali R2 sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini bisa yang menulis dengan sigma E2 negatif kurang sigma E1 tambah, karena I-nya ini nilainya sama-sama, supaya gampang kita buat seperti ini saja, R1 tambah R2 tambah R2 sama dengan 0 seperti ini. Nah, setelah itu masukkan nilainya. Epsilon 2 nilainya 9, maka negatif 9 kurang ini juga 9 tambah I kali R1 nya 2 tambah R2 nya 1 tambah R kecil 1 nya 0,5 tambah ini juga 0,5 sama dengan 0. Ini jadi negatif 18 tambah 2 tambah 1 3 tambah 0,5 tambah 0,5 jadi 4 ya. Jadi 4I sama dengan 0. Maka 4I sama dengan 18. I nya jadi 18 bagi 4. Maka I nya bernilai 4,5 ampere. Jadi kita dapat jawabannya, nilai kuat arus listriknya adalah 4,5 ampere. Nah, kita dapat nilai kuat arus listriknya ini positif ya. Berarti kalau kita dapat positif, maka arah loop yang tadi kita buat itu searah dengan arus listriknya. Jadi arah loopnya betul yang kita permisalkan tadi. Seandainya kalian dapat nilai I-nya sama dengan negatif 4,5, berarti arah loop yang kita buat tadi salah ya, harusnya kebalikannya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita lihat saja nilai mutlak kuat arus listriknya. Jadi 4,5 ampere. Sekarang kita bahas pertanyaan yang B. Beda potensial antara titik A dan C. Jadi yang ditanya adalah berapa beda potensial dari A antara titik A dan titik C. Kalau kita pakai aturan loop yang seperti ini ya, kita gunakan rumus. Jadi kalau ditanya tegangan antara titik A dan C, itu rumusnya adalah sigma epsilon tambah sigma I kali R ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari A ke C, pas kita jalan arahnya di sini pertama kali kutub negatif kan. Jadi ini tulis lagi negatif epsilon 2 tambah I kali di sini ada R-nya ada 2 ya. Hambatan luar 1 dengan hambatan dalam 2. Berarti R1 tambah R kecil 2. Maka negatif epsilon 2-nya 9 ya, tambah tadi I-nya 4,5 ampere kali 2 tambah 0,5. Ini 0,5. Maka negatif 9 tambah
4,5 dikali 2,5 ya. Jadi negatif 9 tambah 11,25. 4,5 kali 2,5 11,25 ya. Maka VAC-nya jadi negatif 9 tambah 11,25 itu adalah 2,25 volt. Nah, jadi kita dapatkan nilai VAC-nya itu adalah 2,25 volt. Sekarang, kalau kita buat tadi kan jalannya jalurnya seperti ini ya, dari A ke C. Kalau kita buat dari A ke C tapi melewati titik D, apa boleh? Boleh. Jadi kalau kita mau pakai arah ADC ya, jadi arah ADC. Ini cara kedua ya. Ini cara kedua. Ya, arahnya ADC ya, arah ADC. Kalau ini tadi arah ABC ya. Nah, sekarang cara kedua ini arah ADC. Rumusnya tetap sama, jadi VAC sama dengan sigma epsilon tambah sigma I kali R ya. Nah, sekarang kalau dari A ke D ke C, pertama kali kita dapati ini adalah kutub positif ya, kutub positif, jadi tulis positif epsilon 1 tambah I dikali dengan R1 ditambah dengan R2. R1 nya hambatan dalam ya, jadi R kecil tambah R2. Nah, epsilon 1 nya itu 9 tambah, perhatikan kalau kita jalannya lewat titik D, jadi dari A ke D ke C, maka kita akan mendapatkan loopnya berlawanan dengan loop yang kita buat tadi. Tadi kan loopnya ABCDA. Jadi kalau dari A ke D ke C, arah loopnya berlawanan. Karena arah loopnya berlawanan, maka kuat arus listriknya harus ditulis negatif. Karena berlawanan dengan loop yang kita buat tadi. Jadi di sini harus tulis dengan negatif 4,5. Kalau kalian tulis positif 4,5, hasilnya akan salah. Sekali lagi diulangi, karena ADC itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat, maka arah arus listriknya harus ditulis negatif. Jadi di sini negatif 4,5 dikali dengan 0,5 tambah R2-nya 1. Maka ini jadi 9 ditambah dengan negatif 4,5 dikali 1,5. 9 tambah negatif 6,75 ya. Berarti kan ini sama juga dengan 9 kurang 6,75. Maka VAC-nya itu didapatkan nilainya adalah 9 kurang 6,75 adalah 2,25 volt. Kita lihat hasilnya sama, 2,25 volt. Jadi kita boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, hasilnya akan tetap sama. Sekarang kita akan bahas pertanyaan yang C. Pertanyaannya adalah tentukan tegangan pada R1 ya. Jadi kali ini yang ditanya hanya tegangan pada R1. Kalau hanya tegangan pada salah satu hambatan, kita hanya gunakan rumus hukum Ohm ya. Jadi ini tegangan pada R1, V sama dengan I kali R1. Karena hanya pada hambatan pertama. Maka V-nya sama dengan I. I-nya tadi 4,5 ampere kali R1-nya 2. Maka tegangan pada hambatan R1 itu sama dengan 9 volt. Nah, sudah untuk pertanyaan yang C. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang D. Yang D adalah daya listrik pada hambatan R2. Jadi yang D itu yang ditanya adalah daya itu P ya. P pada R2 itu sama dengan berapa? Nah, rumusnya adalah daya sama dengan I kuadrat kali R ya. Jadi kalau pada hambatan R2, ini R-nya R2. Maka jadi I-nya tadi 4,5 ampere dikuadratkan kali R2-nya 1. Maka 4,5 kuadrat itu 20,25 kali 1, maka daya pada hambatan R2-nya sama dengan 20,25 watt. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian tertutup dual loop.
Kita masuk ke contoh soal, perhatikan rangkaian berikut. Jadi ini ada rangkaian 2 loop. Yang ditanya, tentukan kuat arus listrik I1, I2, dan I3. Beda potensial antara A dan B. Baru daya listrik pada hambatan R1. Nah, kalau gambarnya seperti ini 2 loop ya. Dan lihat arah arus listriknya, ini I1 di sini di titik A. Jadi ini ada titik A, ini I1 masuk ke titik A, I2 masuk ke titik A, dan I3 keluar dari titik A. Jadi arah loopnya seperti ini ya. Jadi begini arah loop yang pertama, ini loop 1. Baru arah loop yang kedua seperti ini. Ini loop 2. Ini arah loop 1 ya, setelah itu ini arah loop yang kedua. Nah sekarang untuk menentukan berapa besar I1, I2, dan I3, kita gunakan dulu, kita cari dulu yang di loop 1 ya. Jadi usahakan kalau di sini ini arah loopnya dia harus sama ya. Jadi kalau ini kayak ke bawah, ini juga harus ke bawah, jangan diputar, jangan kalian buat kebalikannya, nanti perhitungannya lebih sulit. Jadi kalau seperti ini arah loopnya yang di tengah-tengah ini harus sama-sama ke bawah, begitu ya. Sekarang lihat di loop 1 dulu. Sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, sebelum masuk ke loop 1, kita lihat dulu di titik cabang A ini. Jadi, berdasarkan hukum pertama Kirchhoff, jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi, di sini yang masuk itu adalah I1 dan I2, sedangkan yang keluar adalah I3. Jadi, bisa ditulis dengan, kita tulis ini saja. Jadi, I1 tambah I2 sama dengan 3 ya. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah sekarang kita lihat dalam loop 1. Di loop 1 itu kan seperti ini ya. Nah jadi untuk dari titik A ke B itu arus yang mengalir itu adalah I3. Jadi untuk R3 arus yang mengalir itu adalah I3. Sedangkan ini itu arus yang mengalir adalah I1. Jadi arus listrik yang mengalir di hambatan dalam R1 ini adalah I1, juga arus listrik yang mengalir di hambatan luar R1 ini adalah I1. Sedangkan untuk hambatan di R3, arus listrik yang mengalirnya itu adalah I3. Sekarang kita lihat, kalau putarannya begini, pertama kita dapat kutub negatif ya, di sini, maka kita tulis negatif S1. Tambah I1, tadi sudah dibilang bahwa I1 itu mengalir di hambatan luar R1 dan hambatan dalam R1. Jadi ditulis seperti ini. Baru ditambah dengan di sini R3 yang mengalir adalah I3 ya, jadi I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya negatif epsilon satunya 10 tambah I1 kali R1-nya 5, R kecil satunya 1 tambah I3 kali R3-nya 2 sama dengan 0. Jadi ini negatif 10 tambah 6I1 tambah 2I3 sama dengan 0. Bisa ditulis 6I1 tambah 2I3, ini pindah sama dengan 10. Ini sederhanakan, semuanya dibagi dengan 2, maka jadi 3I1 tambah I3 sama dengan 5. Ini semuanya dibagi 2 ya. Nah setelah ini I3-nya kita substitusi, ganti dengan I3 sama dengan I1 tambah I2. Jadi 3I1 tambah I1 tambah I2 sama dengan 5. Maka persamaannya jadi 4I1 tambah I2 sama dengan 5. Ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita cari yang loop 2 ya. Yang loop 2. Loop 2, lihat loop 2 seperti ini. Jadi sama kayak tadi, arus listrik yang mengalir di R3 itu adalah I3. Sedangkan arus listrik yang mengalir di hambatan R2 dengan hambatan luar R2 ini adalah I2. Jadi sini arus listrik yang mengalir adalah I3, dan di sini arus listrik yang mengalir adalah I2. Maka sigma epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini kita jalan begini ya loopnya. Maka pertama kali dapat adalah kutub negatif, jadi negatif epsilon 2 tambah I2 kali hambatan luar 2 tambah hambatan dalam 2 R kecil 2, baru tambah I3 kali R3 ya, sama dengan 0. Nah setelah itu
negatif 10 tambah I2 kali 5 tambah 1 ini tambah I3 kali 2 sama dengan 0. Maka bisa ditulis negatif 10 tambah 6I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Maka jadi 6I2 tambah 2I3 ke ruas kanan jadi 10. Semuanya dibagi dengan 2 jadi 3I2 tambah I3 sama dengan 5. I3 nya sama kayak tadi disubstitusi ganti dengan I1 tambah I2. Maka jadi 3I2 tambah I1 tambah I2 sama dengan 5. Ini I2 ya, I2. Maka jadi I1 tambah 4I2 sama dengan 5. Ini persamaan yang kedua. Ya, jadi tadi kita dapatkan persamaan satunya adalah 4I1 tambah I2 sama dengan 5. Persamaan duanya adalah I1 tambah 4I2 sama dengan 5. Sekarang kita mau cari nilai I1-nya dulu, maka kita eliminasi nilai I2. Ya, jadi kita eliminasi nilai I2-nya. Persamaan pertama kita kali 4, persamaan keduanya kita kali 1. Jadi ini jadi 4I1 kali 4, 16I1 tambah I2 kali 4, 4I2 sama dengan 5 kali 4, 20. Ini tetap ya, I1 tambah 4I2 sama dengan 5. Nah, supaya I2-nya habis, maka ini kita kurang. 16I1 kurang I1 jadi 15I1, 4I2 kurang 4I2 0, 20 kurang 5, 15. Maka I1 nilainya adalah 15/15 atau I1-nya sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai I1-nya sama dengan 1 ampere. Sekarang kita cari nilai I2-nya dari persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah 4I1 tambah I2 sama dengan 5 ya. I1-nya masukkan nilainya 1 ampere, jadi 4 kali 1 tambah I2 sama dengan 5. Maka I2-nya jadi 5, 4 kali 1 4 ya, 5 kurang 4. Maka I2-nya jadi 1 ampere. Kita juga sudah dapatkan I2-nya nilainya 1 ampere. Sekarang kita cari berapa nilai I3. Nah, I3-nya berapa? I3 kita dapatkan dari rumus hukum pertama Kirchhoff tadi ya. I3 sama dengan I1 tambah I2 ya. Ini I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Jadi I1-nya 1, I2-nya 1, maka I3-nya sama dengan 2 ampere. Jadi kita sudah dapatkan nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian, yaitu I1-nya 1 ampere, I2-nya 1 ampere, dan I3-nya 2 ampere. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Tentukan beda potensial antara A dan B. Jadi yang ditanya adalah berapa nilai VAB, beda potensial di antara titik A dan B. Di sini hanya ada R3. Arus listrik yang mengalir adalah I3. Maka VAB sama dengan I3 kali R3. I3-nya tadi 2 ampere kali R3-nya 2 ohm, maka VAB-nya sama dengan 4 volt. Nah, kita sudah dapatkan nilai beda potensial antara titik A dan B adalah 4 volt. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang C. Pertanyaan C adalah tentukan daya listrik pada R1. Jadi di sini yang ditanya adalah berapa dayanya pada hambatan R1. Nah, berarti P-nya itu sama dengan I kuadrat kali R. Karena yang ditanya pada hambatan R1, maka ini adalah R1. Nah, di R1 arus listrik yang mengalir adalah I1, maka ini adalah I1. Jadi, dayanya adalah I1 kuadrat kali R1. I1-nya tadi adalah 1 ampere, jadi ini 1 kuadrat kali R1-nya adalah 5. Maka daya listrik pada hambatan R1 adalah 5 watt. Demikianlah pembelajaran fisika kita kali ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.